Transgene reagen transveksi DNA. Pengembangan reagen transveksi berbasis polimer sebagai upaya mendukung kemandirian produksi vaksin dan protein rekombinan diteliti oleh Rizky Amalia, dosen Fakultas Farmasi yang berhasil mendapatkan hibah matching fund tahun 2022. Transgene transveksi DNA adalah reagen non-liposomal yang membantu transveksi DNA ke berbagai macam lini sel dengan efisiensi yang tinggi dan sitotoksis rendah. Pengembangan reagen transveksi berbasis polimer, tim Unpad bekerja sama dengan industri prodia diagnostik lain, Prolain. Produk reagen transveksi yang dikembangkan telah didaftarkan dengan merek Transgene dan telah mendapatkan izin Research Use Only, RUO. Reagen transveksi transien merupakan salah satu komponen penting dalam pengembangan, penelitian, serta produksi protein rekombinan dan vaksin yang dikembangkan dengan teknik rekombinasi menggunakan sel inang lini, sel mamalia dan viral vektor. Saat ini reagen transveksi yang tersedia di Indonesia merupakan produk impor dengan harga yang relatif mahal serta ketersediaan yang minimal sehingga dapat mempengaruhi biaya pengembangan serta produksi protein rekombinan dan vaksin dalam negeri. Pengembangan dan pemanfaatan reagen transveksi berbasis polimer ini telah dilakukan pada skala laboratorium di Laboratorium Biologi Sel dan Molekuler, Fakultas Farmasi, Universitas Padjadjaran dengan biaya produksi jauh lebih rendah dibandingkan reagen transveksi yang beredar di pasaran saat ini. Kelebihan menggunakan transgene reagen transveksi DNA. 1. Sangat sesuai untuk beragam lini sel yang umum digunakan sehari-hari. 2. Efek sitotoksitas yang rendah. 3. Performa yang dapat diandalkan untuk pengaplikasian dengan nilai throughput yang tinggi. 4. Bahan baku sintesis penuh, tanpa menggunakan bahan material hewani. 5. Efisiensi transveksi yang sangat baik. RHEA, Instrument Drifter GPS Oceanography Coverage Area. ARHEA, Advanced Drifter GPS Oceanography Coverage Area. Erhaya dan Arhea, dikembangkan oleh Noir Primadona Purba, dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, untuk memberikan solusi pemenuhan data kelautan yang rutin dan presisi, musim kemarau dan hujan dapat diprediksi, perubahan iklim, dan lokasi penangkapan ikan dapat diketahui. Untuk mendukung pemantauan, instrumen Erhaya dan Arhea dilengkapi dengan sensor pengukuran kualitas air yang didukung dengan baterai untuk periode operasional dalam jangka waktu yang lama. Erhaya dan Arhea dapat menjadi solusi yang terjangkau untuk pengumpulan data laut di negara-negara kepulauan. Alat ini diciptakan dengan biaya rendah dan buatan dalam negeri yang dapat menjadi solusi yang terjangkau untuk pengumpulan data laut. Sementara apabila menggunakan kapal riset, pemenuhan data termasuk pengambilan data kelautan membutuhkan biaya yang relatif sangat besar sekitar 50 juta per jam. Kelebihan dari instrumen ini adalah dapat digunakan di seluruh perairan dengan sistem komunikasi yang terkoneksi dengan satelit, instrumen dapat mengirimkan data hasil. Pengukuran secara langsung dan otomatis sesuai dengan konsep Internet of Things, IoT. Alat pengukur seperti Arhea sudah terdapat di pasar internasional dengan harga yang relatif lebih mahal dan mempunyai sensor yang lebih sedikit. Namun, alat seperti ini belum ada pasar di Indonesia. Perubahan paling signifikan dari pengembangan instrumen Arhea adalah konsep gerakannya. Bentuk dan desain dari alat ini mengikuti filosofi Propagule Mangrove. Erhaya dan Arhea dilengkapi dengan pembaruan beberapa sensor pengukur parameter oseanografi dan juga terdapat modul pendorong dan baling-baling yang memungkinkan perekaman data kekeruhan, pH, suhu, oksigen terlarut, konduktivitas, dan kedalaman. Teknologi Fine Bubbles untuk degradasi zat warna tekstil. Teknologi Fine Bubbles untuk degradasi zat warna tekstil diteliti dan dikembangkan oleh Profesor Imade Joni dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Inovasi ini berkaitan dengan fabrikasi dan aplikasi sistem mini plant pengolahan air limbah, wastewater treatment mobile, yang terintegrasi dengan ultrafine bubbles untuk pengolahan air limbah tekstil dengan kapasitas debit proses 500 liter per jam. Sistem mini plant ini terdiri dari 3 bagian utama yang terdiri dari reaktor degradasi warna, reaktor koagulasi flokkulasi dan reaktor flotasi yang terintegrasi dengan teknologi ultrafine bubbles. Sistem ini kemudian akan diintegrasikan dengan sensor-sensor pengukuran kualitas air seperti disolved oksigen, pH, TDS, turbidity, temperatur yang terintegrasi langsung dengan sistem Internet of Things, IoT. Another Finder product released 2022. Fine Bubble Generator. Smart Aquaculture System. Finder Fresh. Pulse Combustion Spray Drying Reactor. Beads Milling Machine. Nano-Silica. Stone Coating Varnish. V-Plast. Nanomag. RGB Phosphor. Plasma Cracking Unit. Nebulizer. Obat herbal terstandar Visacap. Herbat ciplukan, OHT dengan khasiat menjaga kesehatan paru, hati dan meredakan peradangan. Inovasi yang dimotori oleh Sumartini Dewi dari Fakultas Kedokteran ini mengenai potensi antifibrosis paru dan hati ekstrak etanol herbat ciplukan, Visalis amulatalin. Berdasarkan bukti-bukti penelitian preklinik terbukti memenuhi obat herbal terstandar berdasarkan 1. Memiliki 3 senyawa zat aktif sebagai standar uji, yaitu withanolide A, quercetin, dan visalin A.
2. Memiliki profil keamanan yang baik berdasarkan uji toksisitas akut, subkronis, kronis dan teratogenisitas. Ekstrak etanol herba ciplukan terbukti memiliki efek antifibrosis. 1. Antifibrosis paru pada hewan coba mencit model fibrosis paru, menurunkan skor fibrosis pada histopatologis paru, kadar TGF-beta, IL-6 dan KL-6 serum mencit dibandingkan kontrol. 2. Antifibrosis hati pada hewan coba tikus model fibrosis hati, menurunkan skor fibrosis pada histopatologis hati, kadar TGF-beta, IL-6, SGPT, kolesterol serum tikus dibandingkan kontrol. Potensi antifibrosis paru dan hati herba ciplukan dengan cara kerja mekanisme diduga melalui aktivitas anti-TGF-beta, antiinflamasi, dan antioksidan. Uji cepat. Cepat, praktis dan andal. Uji cepat adalah alat deteksi antigen virus SARS-CoV-2 kualitatif yang menggunakan spesimen swab nasal manusia untuk mendiagnosis penyakit COVID-19 dikembangkan oleh Muhammad Yusuf dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Keunggulan dari alat cepat ini adalah 1. Mampu mendeteksi antigen virus secara langsung. 2. Menggunakan antibodi spesifik terhadap antigen nukleokapsid, N, virus COVID-19. Antigen N sangat imunogenik dan berlimpah selama infeksi, sehingga sangat tepat dijadikan sebagai biomarker deteksi. 3. Merupakan home test COVID-19 yang menggunakan spesimen nasal, Interim Guideline for Clinical Specimen for COVID-19, CDC 2022, di mana pasien bisa mengumpulkan spesimen secara mandiri di rumah, sesuai dengan rekomendasi WHO. 4. Memiliki sensitivitas, 100% dan spesifisitas, 100%. Prosedur penggunaan. 1. Pengumpulan sampel nasal. 2. Memasukkan swab stick. 3. Teteskan sampel. 4. Hasil tes setelah 15 menit. High Flow Nasal Cannula, HFNC, adalah alat pernapasan yang digunakan untuk memberikan oksigen tambahan pada pasien dengan gangguan pernapasan. High Flow Nasal Cannula, HFNC, diteliti dan dikembangkan oleh Reza Widianto Sujud dari Fakultas Kedokteran. Alat ini terutama digunakan pada pasien neonatus atau bayi dengan gangguan pernapasan, seperti sindrom gangguan pernapasan akut, SGPA, atau prematuritas. Di Indonesia, baru-baru ini diluncurkan produk HFNC yang dirancang khusus untuk neonatus atau bayi. Alat ini merupakan yang pertama di Indonesia dan memenuhi standar internasional untuk produk HFNC. Produk ini memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan produk HFNC konvensional, seperti ukuran yang lebih kecil, lebih mudah digunakan, dan efisiensi yang lebih baik dalam memberikan oksigen. Produk HFNC ini sangat penting untuk mendukung perawatan neonatus dan bayi dengan gangguan pernapasan di Indonesia. Ketersediaan produk ini dapat membantu mengurangi risiko kematian akibat gangguan pernapasan pada bayi dan neonatus, serta meningkatkan kualitas hidup mereka. Dengan diluncurkannya produk HFNC yang dirancang khusus untuk neonatus atau bayi di Indonesia, diharapkan akan semakin banyak rumah sakit dan klinik yang dapat menyediakan perawatan yang lebih baik untuk bayi dan neonatus yang membutuhkan perawatan pernapasan yang intensif. Produk HFNC ini juga dapat menjadi solusi untuk meningkatkan tingkat kesembuhan pada bayi dan neonatus dengan gangguan pernapasan di Indonesia. Pakaian tahan api dari serat alami Rami untuk tekstil fungsional berkelanjutan dan ramah lingkungan. Inovasi pakaian tahan api dari serat alami Rami diteliti dan dikembangkan oleh Asri Penny Wulandari dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Pakaian tahan api, PTA, dari serat alam Rami merupakan sebuah produk inovasi yang diproses secara fabrikasi dari penyiapan serat Rami siap pintal, benang, kain, hingga proses garmen. Produk PTA ini dibuat secara lokal dengan mengedepankan kualitas dan TKDN. Kelebihan produk PTA dari serat alam Rami dengan merek dagang ProVFR mampu menahan penyebaran api dalam waktu 3 detik, sedangkan rata-rata standar internasional yaitu membutuhkan waktu 7 detik hingga api padam. Beberapa spesifikasi produk PTA Rami ialah jenis wearpack atau coverall, variasi warna merah dan biru, berbahan dasar serat alam lokal, bahan kain dengan karakter flame retardant, FR, dan tersedia ukuran MLXL/XXL. Produk PTA ini merupakan salah satu produk inovasi hasil penelitian dalam program Matching Fund Kedaireka dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2022, bekerja sama dengan PT Berkah Rami Nevorindo. Herbal secang untuk talasemia. Pemanfaatan ekstrak secang untuk penyandang talasemia dikembangkan oleh Ratu Safitri, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, sebagai obat kelasi zat besi alternatif adjuvan terapi Deveripron. Obat yang berasal dari tanah air dan mampu dikelola mandiri oleh bangsa Indonesia sebagai adjuvan terapi yang mampu secara sinergis menurunkan akumulasi zat besi tubuh, sekaligus menurunkan stres oksidatif, memodulasi respons sistem imun tubuh, dan dapat menurunkan dosis pemberian Deveripron. Sumber daya lokal yang potensial tersebut dapat berasal dari obat rakyat yang telah terbukti secara empiris maupun saintifik dapat mengobati berbagai penyakit seperti batuk pilek, tuberkulosis, diare, disentri, infeksi kulit dan anemia di mana kemampuan ini salah satunya ditunjukkan oleh wedang secang.
Bukti saintifikasi ramuan wedang secang dikonfirmasi melalui penelitian ekstrak kayu secang yang diketahui memiliki efek imunomodulasi dan antidiabetik. Pada penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dengan menggunakan serbuk ekstrak kayu secang dalam etanol 96% yang diaplikasikan pada model hewan coba dengan akumulasi zat besi berlebih, diketahui mampu menghasilkan penurunan status oksidatif dan kadar serum ferritin serta memiliki kapasitas kelasi zat besi yang sama dengan obat deferipron. Selanjutnya terkait dengan infeksi salah satu iron-loving bakteria, penelitian juga memberikan bukti bahwa ekstrak kayu secang memiliki kemampuan sebagai anti-MTB. Elektrode layar cetak. Elektrode layar cetak berbasis karbon dan nanomaterial untuk aplikasi sensor dan biosensor diteliti dan dikembangkan oleh Profesor Yeni Wahyuni Hartati, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Elektrode layar cetak, Screen Printed Electrode, SPE, merupakan strip elektrode yang mengandung 3 jalur elektrode kerja, elektrode referensi, dan elektrode counter. Elektrode kerja merupakan karbon konduktif yang dapat dimodifikasi dengan nanomaterial atau material lainnya, elektrode referensi Ag, AgCl, dan elektrode counter karbon. Template yang digunakan adalah PVC dan PET. SPE ini berguna untuk analisis kuantitatif berbagai analit secara cepat, rapid test, mudah, dan murah, untuk analisis in situ atau point of care. Untuk tujuan analisis kuantitatif dihubungkan dengan suatu potensiostat pengukur secara elektrokimia. SPE ini belum diproduksi secara komersial di Indonesia. Selama ini jika kita memerlukan SPE, baik untuk riset maupun aplikasi lainnya, harus impor dari luar negeri. Prototipe produk SPE ini sudah siap diproduksi dan dipasarkan. Soybis, biskuit berbahan dasar kedelai tinggi protein untuk stunting. Seorang peneliti muda, Eka Purnayuda, adalah dosen Fakultas Pertanian yang memanfaatkan produk pangan tinggi protein berbahan dasar kedelai lokal dalam penanggulangan stunting melalui inovasi berbasis teknologi informasi. Soybis adalah biskuit berbahan dasar kedelai berklaim tinggi protein, 20% protein, yang ditujukan kepada balita penderita stunting, dengan brand utama Bantos Food yang memiliki turunan produk dengan merek Soybis, namun juga mempertimbangkan proses hilirisasi produk dalam pemasaran. Model bisnis yang dikembangkan adalah kolaborasi bisnis antara perguruan tinggi, pemerintah daerah, swasta, dan pemberdayaan masyarakat. Inovasi lainnya adalah pemanfaatan sistem bersama percepatan penanggulangan stunting Jawa Barat, Sabangsa, dalam proses pemantauan stunting di Kabupaten Garut.